Polisi menangkap terduga pelaku berinisial DA yang diduga telah melakukan pemalakan kepada sopir bajai di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung disegel KPK Senin siang pasca Bupati Gatut Sunuwibowo ditangkap operasi tangkap tangan KPK. Naiknya harga kedelai membuat sejumlah pembuat tahu dan tempe memperkecil ukuran barang dagangan mereka. Para penjual tahu dan tempe pun khawatir kehilangan pembeli. Halo saudara, selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dari seluruh daerah di Indonesia akan hadir untuk Anda. Bersama saya Tili Reabella, inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Polisi menangkap terduga pelaku berinisial DA yang diduga telah melakukan pemalakan kepada sopir bajai di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang mendatangi rumah keluarga terduga pelaku di kawasan Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terduga pelaku langsung dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangannya. Dari hasil pemeriksaan, polisi bilang pelaku merupakan seorang juru parkir liar. Yuk, panggil. Ayo. Ya, terkait video viral tersebut, kejadian adanya informasi pemalakan yang viral dari Polsek Metro Tanah Abang telah berhasil membawa ke Polsek untuk dimintai keterangan terduga pelaku dengan inisial DP. Diamankan di rumah neneknya di wilayah Tanah Abang. Itu baru sekali aja. Berapa? Mintanya 2.000, Pak. Oh, kalau pengakuan sopir bajai ke penumpangnya sampai bisa ngabisin 100.000, bener nggak itu? Itu nggak bener, Pak. Tiap kali mereka ngambil penumpang 2.000 gitu. Saya jarang, Pak. Tapi maksa nggak? Nggak pernah, Pak. Kalau pengakuan mereka kan kalau nggak dikasih diteriakin maling. Nggak tahu, Pak, kalau itu, Pak. Apa kerjaan lu di situ? Markirin, Pak, muterin, Pak. Pak Oga ya? Iya, Pak. Berapa tiap hari penghasilan dapat? 90, Pak. 90.000. Buat apa, Bang? Buat ngasih makan keluarga, Pak. Video ini ramai di media sosial. Seorang pengemudi bajai nampak tengah didatangi preman yang kerap meminta uang. Kalau di Tanah Abang emang kayak gitu ya, Bang ya? Dimintain apa tuh? Tapi palak atau apa sih, Bang? Palak. Oh, dipalak. Peristiwa ini direkam oleh seorang penumpang di Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepada penumpang, sopir bajai itu bercerita, pemalakan yang dilakukan bahkan bisa mencapai Rp100.000 per hari. Mereka memilih tetap memberikan uang yang diminta demi menghindari keributan dan kerusakan pada kendaraan mereka. Besar harapan agar pemerintah bisa segera mengatasi kasus pungutan liar di jalanan. Jangan ada pemaksaan, intimidasi ataupun apa gitu, Bang ya. Untuk yang lainnya pun gitu kan ya. Kalau untuk saya pribadi, saya kan tidak mangkal gitu ya, cuma lewat doang gitu ya. Biar aman, nyaman. Biar nyaman gitu ya. Kan program dari pemerintah kayak gitu, Pak ya. Pungli itu kan dilarang keras gitu kan ya. Iya. Karena nggak ada pungli ya. Oh, iya. Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara soal aksi pemalakan di wilayah Tanah Abang di media sosial. Di saat Jakarta mendapatkan predikat kota teraman kedua di Asia Tenggara, aksi premanisme berupa pemalakan masih terjadi. Pramono bilang tengah mengarahkan Satpol PP untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia juga menegaskan pemerintah tak ragu untuk memberantas premanisme. Dan saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP, kepada Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap itu, nggak ada kompromi lagi. Jadi premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur, saya nggak ragu-ragu untuk itu. Para sopir bajai berharap aksi pemalakan dapat diatasi sesegera mungkin, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal tanpa ancaman. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Oh, dipalak. Sehari 100.000 sih.
100.000. Praktik pemalakan terhadap sopir bajai di Jakarta masih terjadi dan meresahkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas pelaku pungutan liar itu. Lalu sejauh mana komitmen direalisasikan dan apa langkah konkret yang sudah dilakukan Pemprov DKI? Kita bahas bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chiko Hakim. Selamat siang Bung Chiko, dengan Bella di studio. Siang Bella. Bung Chiko, Mas Gubernur mengatakan bahwa akan menindak tegas praktik pemalakan bajai dan mungkin ada praktik pemalakan yang lain selain bajai. Lalu sudah sejauh mana evaluasinya dan apa saja yang sudah dilakukan? Yang pasti kita harus meyakini bahwa apa yang disampaikan Bapak Gubernur ini adalah suatu komitmen yang memang digaungkan sejak awal dan terkait dengan keamanan kota Jakarta. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Gubernur telah memerintahkan jajarannya untuk lebih siaga lagi, lebih kemudian tepat dalam penempatan personel-personel Satpol PP untuk kemudian bisa memantau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tadi hal-hal yang terjadi yang baru-baru ini viral terkait pemalakan supir bajai dan kemarin juga ada pemalakan pedagang bakso dan lain-lain. Dan tentu koordinasi dengan pihak aparat hukum, yaitu kepolisian dalam hal ini juga memang kita perkuat, koordinasinya kita eratkan lagi sehingga hal-hal seperti ini bisa segera ditindak. Karena sesungguhnya apa yang terjadi ini tidak bisa hanya ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi tentu apabila terkait dengan hal-hal yang sifatnya pelanggaran pidana, ini adalah ranah dari kepolisian. Satpol PP adalah bagian dari penegakan atau penertiban terkait dengan peraturan daerah yang tentu akan berupaya maksimal untuk melaksanakan tugasnya dan tentu koordinasi dan komitmen dari Polda Metro Jaya juga dibutuhkan dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat kejadian ini sudah ditangani dan para pelaku sudah ditangkap. Ya, Bung Chiko, lalu sebenarnya permasalahan utamanya ini apa? Karena kan kalau kita lihat misalnya ada aparat yang berjaga, nggak ada nih yang malak. Tapi kemudian ketika aparatnya sudah tidak ada, berulang kembali pemalakan-pemalakan tersebut. Sebenarnya apa pemicu utamanya? Ya sebenarnya kalau kita bicara soal kejahatan ya apapun itu bentuknya terkait dengan hal ini misalnya terkait dengan pemalakan ini nggak terlepas dari permasalahan ekonomi tentunya. Artinya saudara-saudara kita yang memilih jalur untuk bekerja di dunia hitam dalam tanda kutip atau menjadi pemalak atau apapun itu yang dilakukan yang melanggar hukum tentunya adalah bagian dari warga masyarakat yang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya atau kompetensinya juga tidak mumpuni untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ini terkait dengan banyak hal. Ini bukan hanya terjadi di Jakarta saja, tapi terjadi di seluruh belahan dunia manapun, bukan hanya di seluruh Indonesia ya misalnya. Dan tentunya kita berharap ke depan memang akan ada lebih peningkatan SDM misalnya. Untuk di Jakarta ini kan peningkatan SDM untuk kemudian pelatihan terkait dengan pendidikan dan lain-lain itu betul-betul kita masifkan agar masyarakat-masyarakat yang memang tidak mumpuni dalam mendapatkan pekerjaan ini juga bisa mengupgrade dirinya sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, apabila memang di banyak daerah itu lenggang dan tidak ada pantauan dari pihak pemerintah maupun aparat hukum, memang ini rentan terjadi gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita minimalisir. Apakah bisa 100%? Saya merasa ya di seluruh belahan dunia manapun kejahatan itu pasti terjadi ya. Dan ini bila ada kesempatan dan lain-lain ini dilakukan oleh mereka-mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, yang bisa mencukupi kehidupannya. Mudah-mudahan ke depan ini semua bisa kita tanggulangi dan tentunya koordinasi yang erat kembali lagi saya tegaskan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian ini perlu kita lakukan dan juga komitmen dari Polda Metro Jaya khususnya juga harus sama-sama kita jaga untuk kemudian bisa menjaga kota Jakarta itu. Bung Chiko, ini kan salah satu tokoh di lapangannya sudah ditangkap. Kapan akan kemudian diberantas semuanya aktor-aktor pemalakan liar ini? Ya kita harus bertanya bukan hanya ke pihak Pemprov ya, mohon maaf ya. Karena ini kan udah masuk ke dalam ranah pidana. Artinya hal-hal yang terkait tidak dikasat mata atau misalnya kita bicara terkait dengan kejahatan terorganisir misalnya. Ini udah masuk ke dalam ranah kepolisian karena penindakan dan pemeriksaannya dilakukan oleh kepolisian. Dan tentu tindak lanjutnya adalah kepolisian. Namun kami dari pihak Pemprov tentunya bisa meminimalisir
kemungkinan terjadinya ini untuk kemudian melakukan penempatan personel Satpol PP dan juga razia-razia yang bukan hanya dilakukan oleh Satpol PP tapi juga oleh Dinas Perhubungan misalnya untuk lebih sering dilakukan dan berkala sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Dan mudah-mudahan juga hal-hal yang terkait dengan parkir liar, teman-teman saudara-saudara kita yang mencari nafkah sebagai supir bajai juga untuk tidak ngetem terlalu lama di wilayah-wilayah tertentu, ini juga bisa sangat membantu untuk bisa meminimalisir kejadian seperti itu. Bung Ciko, apakah memang ada rencana atau ada program rencana untuk menambah kamera pemantau seperti itu atau CCTV daerah-daerah yang dianggap rawan agar tidak terjadi lagi nih pemalakan seperti ini? Ya kalau soal CCTV selalu ada dan bahkan di daerah yang tadi kita sebutkan itu sudah ada CCTV-nya. Permasalahannya kan sebenarnya adalah kepatuhan masyarakat juga, kepatuhan dari warga-warga kita juga. Mohon maaf, tapi artinya para pelaku ini kan juga bisa dibilang warga Jakarta ya, bukan hanya Pemalakan misalnya. Kalau kita bicara soal parkir liar, kita kadang-kadang melihat ratusan motor, ratusan kendaraan bermotor lain seperti mobil itu kemudian melakukan pelanggaran parkir liar ya. Kita berharap saudara-saudara kita ini yang sebagai warga Jakarta juga mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu. Jadi karena kan Jakarta ini begitu luas. Kalau kita bicara soal personil tentunya ada keterbatasan. Kalau bicara soal CCTV permasalahannya sekarang kadang-kadang apakah cukup takut ketika terekam. Nah ini juga harus menjadi budaya yang sama-sama kita jaga. Namun tentu dari pihak Pemprov tentu harus juga lebih sistematik lagi dan lebih tahu untuk di mana menempatkan personel-personelnya sehingga di mana biasanya para pelanggar ini lebih takut kalau melihat sosok orang ya ketimbang hanya CCTV. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan ini dan tadi koordinasi yang erat, kerjasama yang erat dengan pihak lain, aparat hukum termasuk TNI Polri dan mudah-mudahan ini juga bisa membuat kota kita kembali nyaman dan juga minim dari kejadian-kejadian seperti itu. Ya baik, kita berharap memang ketika orang patuh terhadap peraturan itu tidak hanya ketika melihat ada aparat saja di sana, tapi juga sudah ada keinginan dari hati terutama untuk warga DKI Jakarta. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bella. Informasi usai jeda saudara, naiknya harga kedelai membuat sejumlah pembuat tahu dan tempe memperkecil ukuran barang dagangan mereka. Para penjual tahu dan tempe pun khawatir kehilangan pembeli. Indonesia Update kembali untuk Anda, Saudara. Hujan deras membuat aliran sungai di Bendungan Kidangan di Blora, Jawa Tengah dipenuhi sampah batang bambu. Petugas pun kesulitan melakukan evakuasi karena banyaknya batang bambu. Ribuan batang bambu ini sebelumnya terbawa arus sungai saat hujan deras turun. Akibat sampah ini, aliran air di bendungan menjadi terhambat. Batang bambu diduga terbawa arus saat hujan deras mengguyur wilayah Blora Minggu sore. Petugas gabungan cukup kesulitan melakukan proses pembersihan ribuan batang bambu tersebut. Pembersihan dilakukan dengan cara memotong batang bambu menjadi potongan kecil. Sebanyak 3 truk dikerahkan untuk mengangkut ribuan batang bambu tersebut. Dapur bambu yang menyumpal sungai. Kalau kita tidak bersihkan, baik secara manual maupun secara senso, itu tidak akan selesai. Nah ini alhamdulillah untuk Kecamatan Jepon bersama Forkopincam, BBBD, PMI dan masyarakatnya guyup ini. Kita buktikan hari ini bisa kerja bakti untuk pembersihan dapuran dan sampah-sampah yang ada di Sungai Kidangan. Sorotan lainnya, Saudara, polisi telah mengidentifikasi identitas jenazah yang ditemukan di dalam mobil di kawasan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Korban diketahui adalah warga Jepara, Jawa Tengah, berinisial ALB. Setelah melakukan penyelidikan atas jenazah yang ditemukan di kawasan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, polisi mengungkap identitas korban yang diketahui adalah seorang pria warga Jepara berinisial ALB. Polisi telah melakukan pemeriksaan medis soal kondisi korban dan dipastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Diduga korban keracunan gas karbon monoksida karena terlalu lama berada di dalam mobil. Karena tidak ditemukan indikasi penganiayaan, pihak keluarga pun
menyatakan telah ikhlas dan menolak dilakukan otopsi atas jenazah korban. Oleh keluarga, jenazah telah dibawa pulang ke rumah duka di Jepara untuk dimakamkan. Kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inavis dan Rumah Sakit Bayangkara. Hasilnya tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap jenazah, hanya ada ditemukan dugaan keracunan CO2 karena terlalu lama berada di dalam mobil yang menyala. Keluarga sudah ikhlas terkait musibah ini, jenazah tidak berkenan diotopsi oleh keluarga dan jenazah sudah dibawa ke Jepara. Dengan ini kasus kita nyatakan ditutup. Ditemukan mayat di plat mobil K1120. Warga Dusun Tiasan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah di dalam sebuah mobil. Saat itu warga yang tengah gotong royong hendak menurunkan pasir di belakang balai dusun, namun terhalang mobil yang diparkir di sisi bangunan. Warga pun berinisiatif memindahkan mobil, namun dikejutkan dengan bau menyengat dari dalam mobil. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Dari hasil penyelidikan sementara, jenazah diperkirakan telah meninggal dunia 1 bulan lalu. Identitas korban dan dugaan penyebab kematian korban belum diungkap polisi, karena masih harus memastikan lewat proses penyelidikan. Karena warga mau pindahin mobil, karena mau ambil pasir di belakang, datanya kok mobil begitu disentuh kok bau, terus langsung hubungi ke polsek. Kita kesini, dari awal kita lihat kok udah ada orang geletak di dalam. Kondisi jenazah? Udah kering. Ya perkiraannya sekitar 1 bulan. Kira-kira pembunuhan atau seperti apa, Pak? Sementara kami belum simpulkan karena masih dalam penyidikan. Tapi data awal dia pergi dari rumah, sering pergi dari rumah tanpa pamit. Orang Jogja juga? Orang Jepara. Usai dilakukan penyelidikan awal oleh tim Inavis Polresta Sleman, jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda DIY. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Yang juga jadi sorotan, saudara, kenaikan harga kedelai mulai berdampak kepada pelaku usaha hingga penjual tahu dan tempe di Manado, Sulawesi Utara. Lonjakan harga bahan dasar mempengaruhi biaya produksi hingga harga jual ke pembeli. Pembuat tahu dan tempe di Kota Manado mengeluhkan tingginya harga bahan dasar yakni kedelai. Jika biasanya harga kedelai Rp9.000 per kilogram, kini naik jadi Rp13.000 per kilogram. Sejak harga naik, para pelaku usaha terpaksa harus mengecilkan ukuran tahu dan tempe guna menekan biaya produksi. Sementara pedagang hanya bisa untung tipis agar nilai jual tetap sama dan daya beli warga tak berkurang. Langkah baiknya kita pakai kedelai Amerika. Dengan mutu yang bagus, bahan juga bagus, bisa awet 2-3 hari. Ketika proses terjadi, tahu itu sama tempe dia bisa awet. Kalau kisaran mereka, kalau saya hanya mengurangi dari segi ketebalan sama ukuran, harga tetap sama. Orang jual 10.000 16 biji. Saya normal, datang saya pikir tapi kan orang kalau mau bawa kecil orang nggak mungkin, sedangkan orang cuma bawa per orang. Ibu takut kalau saya naik harga nanti? Sebentar orang senang beli. Selain itu juga, saudara, kenaikan harga sayuran terjadi di pasar tradisional Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lonjakan harga terjadi pada hampir seluruh komoditas dengan kenaikan bervariasi hingga menyentuh Rp10.000. Sejumlah harga sayuran di pasar tradisional Peterongan Kota Semarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan hampir seluruh jenis sayuran ini mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000. Namun yang paling signifikan ini ada di jenis bayam, kemudian juga ada kembang kol, brokoli dan juga tomat. Dan untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan ke salah satu pedagang sayuran yang berada di pasar Peterongan Kota Semarang. Yang buka mana? Bu, harga sayuran yang paling mahal ini saat ini apa, Bu? Bayam yang mahal sekarang. Bayam tuh jadi 12.000, 10.000 sekarang.
Dari harga berapa itu Bu Bayu? Kemarin 8.000, sekarang 10.000. Terus apa lagi Bu? Apalagi tomat sekarang 15. Dari harga? 10.000. Brokoli berapa Bu? 35. 35. Dari harga berapa? Kemarin 28, 30, sekarang 35. 35 itu jualnya atau belinya? Belinya. Berarti jualnya berapa Bu? Ya seperempat ya 10.000. Berarti 40.000 ya Bu ya. Dari harga 40.000 sebelumnya berarti itu harga berapa Bu? 30 ya. 30 ya. Untuk kembang kol? Kembang kol sekarang 30 belinya itu. Jualnya? 35. 35 ya Bu ya. Berarti sebelumnya dijual 30 ya Bu ya. Oke. Terus untuk yang naik lagi apa aja Bu? Nggak ada apa lagi ya. Ini tomatnya sama bayam, cabai ya agak turun. Cabai agak turun ya Bu ya. Cabai rawit merah berapa Bu sekarang? Sekarang ya belinya 60, jualnya ya 10. Berarti kemarin sempat di harga 80 itu ya Bu ya? 90 kemarin. Sekarang turun, tapi itu hitungannya masih mahal ya Bu ya? Ya masih mahal ya, sudah nggak mahal. Ya 7 kilo tuh belinya 1 on. Oke. Paling banyak itu seperti itu. Bu, ini kan harga sayuran kan rata-rata naik, terus ada yang naiknya sampai 5.000, 10.000. Nah, responnya pembeli gimana? Ya pembelinya ya acek-acek semua, tapi ya untungnya itu dikit gitu. Cabainya untungnya dikit-dikit aja. Ya, tomat kemarin 10.000, sekarang 15. Untuk alasannya kenapa sih Bu kok harga sayuran pada mahal? Sananya nggak ada. Itu kalau hujan terus kan tomat itu banyak berwadas gitu loh. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, saudara, memang untuk harga sayuran hampir seluruhnya ini mengalami kenaikan 2000 hingga 3000. Namun itu tadi ada beberapa jenis sayuran yang naiknya bahkan lebih dari 5.000, bahkan sampai 10.000. Seperti tadi contohnya ada tomat, kemudian juga bayam, ada kembang kol dan juga brokoli. Nah, dari pedagang sendiri ini tentunya mengeluhkan karena di mana tidak hanya harga sayuran yang naik, tapi juga harga plastik ataupun kemasannya ini juga naik, sehingga para pedagang ini terpaksa harus mengurangi keuntungan karena memang jika menurut untuk menaikkan harga sayuran ini nanti untuk pembelinya maka akan semakin sepi ataupun semakin sedikit seperti itu. Febriana Mila, dia di Setio Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi usai jeda saudara, sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung disegel KPK Senin siang pasca Bupati Gatot Wibowo tertangkap operasi tangkap tangan KPK. Saudara, sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung disegel KPK Senin siang pasca Bupati Gatot Wibowo tertangkap operasi tangkap tangan KPK. Pasca Bupati Tulung Agung terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat lalu, aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Tulung Agung tetap melaksanakan apel pagi. Apel perdana pasca kejadian tersebut dipimpin langsung penjabat Sekretaris Daerah Tulung Agung Suroto. Sejumlah ruang kerja di kantor dinas PUPR Tulung Agung disegel KPK, termasuk ruang kepala dinas. Meski sejumlah ruangan disegel, aktivitas aparatur sipil negara tetap berjalan normal. Demikian Indonesia Update, saudara. Saya Tili Reabella pamit undur diri. Sesaat lagi ada program Borgol bersama Desi Fiftina. Sampai jumpa.